Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan kali ini gue lagi main-main ke BMW Astra Serpong, yang lebih tepatnya berada di Astra B-Center. Nah, kenapa gue main ke sini? Karena gue emang pengen ngintip-ngintip nih, gue pengen ngeliat si iX. BMW Astra Serpong merupakan BMW pertama di Indonesia yang mendapatkan i-Certified. Jadi di sini tuh bisa beli mobil listrik, bisa servis mobil listrik juga. Dan gue datang ke tempat yang tepat, karena emang gue lagi mau nge-review si iX ini. Nah, di video kali ini gue bakal ngejelasin lebih dalam lagi nih ke Sobat Setir semua tentang si mobil elektrik dari BMW ini. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Oke Sobat Setir, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas dari segi eksterior depannya dulu. Karena menurut gua eksterior depan ini menarik banget. Jadi kidney grille ini adalah sebuah ciri khas dari BMW atau BMW. Di mobil ini kita tetap mendapatkan si desain kidney grille ini. Walaupun sebenarnya dia fungsinya udah bukan jadi grille lagi, karena kan dia full elektrik, pasti ketutup gitu. Nah, kita ngebahas si kidney grille-nya dulu. Si grille-nya ini, kidney grille ini, dia tuh canggih banget Sobat Setir. Karena pertama, dia tuh cantik banget, dia punya desain-desain kayak diamond cutting gitu. Nah, selain itu, di balik si kidney ini itu ada banyak banget sensor-sensor untuk kecanggihan mobilnya. Jadi di baliknya tuh ada sensor, ada radar, segala macam. Nah, dia tuh bahannya plastik, dan kalau misalkan Sobat Setir lihat detailsnya, di dalam sini tuh ada kayak guratan-guratan berwarna hitam. Nah, guratan-guratan berwarna hitam itu adalah sistem pemanasnya Sobat Setir. Sistem pemanas buat apa? Ya dong, karena ini kan sebenarnya bahannya kayak semacam plastik kaca gini kan. Kalau misalkan mungkin lagi hujan, dia bisa berembun, atau lagi salju di daerah bersalju ya, bisa ketutup salju. Nah, nanti kan radarnya bakal berfungsi dengan tidak optimal kan. Makanya BMW menyematkan si pemanas ini. Jadi ini tetap bakal clean gitu, walaupun dingin, walaupun salju, walaupun hujan, nggak bakal berembun. Dan mungkin kalau misalkan sebagian Sobat Setir berpikir kayak, wah itu kan bahannya kayak plastik, itu bisa baret dong, apalagi posisinya di depan kan. Posisi di depan itu kan paling rawan kena stone chips. Tenang aja Sobat Setir, karena untuk grill ini dia itu sudah bisa self healing. Wah, canggih banget. Jadi semacam kayak di PPF gitu, tapi memang sudah built in dari BMW-nya. Ketika nanti kena batu, misalkan kena stone chips, lalu kena kejemur panas, dia akan self healing, bakal pasti sendiri lagi, bakal sembuh sendiri lagi. Canggih banget, dari grillnya aja udah canggih banget kan. Terus kalau misalnya kita geser nih ke bagian lampu, lampunya udah menggunakan BMW laser. Jadi lampu ini dipastikan dan dijamin terang banget. Di dalam lampunya juga dia udah ada aksen-aksen berwarna biru, dan lampunya ini sudah full LED gitu. Kalau misalkan kita lihat lagi, balik lagi ke tengah, di sini terdapat kamera depannya untuk kamera 360-nya tentunya. Nah, tadi gue udah mention masalah grill, bahwa sebuah mobil elektrik yang membutuhkan grill, tapi sebenarnya tetap ada grill nih. Grillnya kecil di bagian bawah. Kita jongkok nih Sobat Setir. Nah, di sini itu kelihatan ada sebuah grill nih, tapi posisinya ketutup karena ini merupakan sebuah active grill. Jadi ketika dibutuhkan dia akan terbuka secara otomatis, tapi ketika tidak dibutuhkan dia akan menutup nih, untuk aerodinamis yang lebih baik juga tentunya. Nah, di bagian depan ini terdapat banyak sensor parkir Sobat Setir. Dan kalau kita geser lagi ke samping, di sini ada desain bumper yang menurut gua tuh eksentrik banget, gayanya keren banget, futuristis. Sebenarnya ini karena unitnya berwarna hitam, makanya dia kelihatannya kayak single color. Tapi kalau misalkan Sobat Setir mungkin lihat yang berwarna putih, nanti kelihatan bahwa di sini tuh sebenarnya warnanya hitam. Jadi di sini bodinya putih, tapi di bagian ini emang warnanya hitam gitu. Jadi dia permainan dua warna gitu, manis banget. Dan kalau Sobat Setir lihat, di sini ada lubang. Ini tuh beneran bolong, sebuah ventilasi untuk menyalurkan udara ke bagian samping gitu. Keren banget. Dari depannya udah keren banget. Sekarang kita intip bagian sampingnya kali ya. Let's go. Oke Sobat Setir, bergeser ke bagian samping juga nggak kalah menarik nih. Karena kalau misalkan kita ngebahas masalah desain samping secara overall, dia itu kelihatan mobil kayak gambot, kayak gendut gitu, kayak laki banget. Sebuah ciri khas lini X dari BMW ya tentunya ya. Nah, untuk bagian samping ini manis banget, kenapa? Karena dia mendapatkan kayak semacam aksen berwarna emas. Nah, aksen berwarna emas ini jika dipadu-padankan dengan warna hitam, dia jadi lebih kelihatan mewah lagi, lebih kelihatan eksklusif lagi lah pokoknya. Kalau gue sih suka banget nih. Menurut gue ini color combination yang keren banget gitu. Nah, ngebahas masalah spionnya sendiri. Spion ini juga udah canggih karena dia terdapat kamera di bagian samping, serta di sini ada lampu nih, lampu sen. Di sini ada kamera untuk mensupport si kamera 360-nya tentunya ya Sobat Setir. Jadi udah canggih juga gitu. Nah, ada kecanggihan lagi nih di bagian sampingnya nih. Kita ngebahas masalah gagang pintunya. Kebanyakan mobil listrik itu menggunakan gagang pintu yang emang seamless kelihatannya untuk mendukung aerodinamis yang lebih baik tentunya. Kayak ada yang modelnya
kita harus pencet dulu, terus dia gagangnya keluar. Ada juga yang modelnya kita harus kasih gestur dulu, maka dia akan pop up juga. Nah, kalau dari BMW memberikan gagang pintu yang modelnya sedikit unik. Kenapa sedikit unik? Karena dia modelnya emang nggak keluar, dia nggak aktif keluar gitu, tapi harus kita kobok. Jadi kita memasukkan tangan kita ke dalam, terus tombolnya itu posisinya ada di balik sini nih kurang lebihnya. Kita pencet deh. Nah, ini terbukanya juga secara elektris ya sobat setir. Dan karena ini adalah mobil dengan pintu dan berkaca frameless, maka di sini ya emang ada frame-nya dan dia otomatis bakal turun gitu ketika kita buka, dan akan menutup juga, mengangkat ketika kita tutup gitu. Nah, di sini juga ada sensor untuk keyless entry-nya nih sobat setir, seperti guratan gitu di sini. Manis banget. Nah, hal uniknya adalah di bagian pintu ini tuh terdapat semacam seperti Easter egg gitu sobat setir. Jadi kan di bagian door trim atas ini terdapat ambient light. Nah, ambient light ini dia ternyata aktif juga nih ketika kita mengunci pintu, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Tuh. Nah, tapi ketika kita membukanya, dia akan berubah menjadi warna hijau. Tuh, lucu banget. Sebenarnya detail-detail kecil kayak gini yang bikin BMW iX jadi jauh lebih menarik lagi. Mantap. Nah, kalau kita jongkok dikit ke bawah nih sobat setir, sebenarnya di bagian bawah sini itu berwarna hitam gitu, senada dengan bumper di bagian depan dan juga senada dengan bumper di bagian belakang gitu. Tapi karena ini memang warna hitam, jadi dia kelihatannya kayak single color gitu, tapi tetap manis. Sekarang kita ngebahas masalah velgnya. Velgnya gede banget. Nah, sobat setir, untuk velgnya sendiri, dari desainnya dulu deh. Dari desainnya, ini desain ciri khas sebuah kendaraan EV, sebuah kendaraan listrik. Yang dimana kebanyakan kendaraan listrik itu memiliki desain velg yang ngeblok atau tertutup. Tentunya untuk aerodinamis yang lebih baik ya. Nah, ini juga nih, walaupun nggak sebegitu menutup, tapi kalau kita lihat secara overall, ya lumayan ngeblok gitu desainnya. Untuk warnanya sendiri juga manis, dia two-tone color berwarna silver dan berwarna hitam, dan ukurannya nggak main-main, karena ini menggunakan ukuran ring 21. Wah, gokil, 21. Dan dibalut dengan ban Bridgestone Alenza berukuran 255, 50, ring 21. Makanya, fitmentnya menurut gue menarik banget, lucu, dia kayak miti-miti gambot gitu ya, terlalu standaran gitu. Jadi, keren banget nih fitmentnya dari si BMW iX ini. Nah, sobat setir, untuk dimensinya sendiri, BMW iX ini memiliki panjang di 4.953 mm, lebarnya di 1.967 mm, dan tingginya di 1.695 mm. Jadi sebenarnya dimensinya ini mirip-mirip dengan X3 juga ya, tapi justru tingginya malah dia mirip sama X6 nih, karena dia emang nggak begitu tinggi, dia lebih pendek sedikit gitu. Kalau gitu kita geser ke belakang, kita ke bagian belakangnya yuk. Let's go. Oke sobat setir, bergeser ke bagian belakang nih. Bagian belakangnya nggak kalah canggih jika dibandingkan dengan bagian depan ataupun bagian sampingnya. Pertama-tama di bagian atas kita udah dapat high stop lamp, terus juga udah pastinya udah dapat defogger, wiper juga udah dapat. Dan ini adalah satu hal yang menurut gua menjadi highlightnya di bagian belakang, si lampunya. Nah, lampunya sendiri ini posisinya lagi gua nyalain. Kalau misalkan posisi lampunya mati, dia akan menjadi warna putih aja gitu, polos. Kalau mati aja kelihatannya manis gitu, polos gitu putih. Sedangkan ketika kita nyalain, si LED-nya ini tuh nggak kayak yang ngagetin gitu, nggak yang cerah banget gitu. Dia lebih kelihatan kayak soft, manis, santun gitu ya sobat setir. Jadi emang terasa banget kemewahannya dari BMW iX ini di bagian lampu belakangnya. Nah, kalau misalnya kita geser ke bagian sini, kalau sobat setir perhatiin, kok kayak nggak ada kamera mundurnya ya? Kamera mundur kan biasanya posisinya di sini nih, dekat bukaan bagasi atau dekat lampu plat nomor. Nah, BMW udah bikin si kamera mundur ini atau kamera belakangnya posisi yang umpet biar lebih kelihatan clean lagi, biar lebih kelihatan manis lagi. Yap, betul banget, posisinya ada di sini nih, di bawah, pas banget di bawah logo propeller dari si BMW itu. Wah, gila, keren banget sih menurut gue. Terus kalau misalnya kita geser ke bawah nih sobat setir, di bagian bawah ini terdapat sensor parkir. Jadi sensor parkir di mobil ini atau sensor-sensor ininya itu udah banyak banget sekeliling mobil. Depan ada, terus di samping juga ada. Samping itu posisinya lebih ke di samping sini ya. Terus juga di belakang juga ada gitu. Dan kalau kita geser ke bawah, di sini ada rear fog light berwarna merah. Ini lagi gue nyalain juga. Tuh, nyorot, terang banget, keren. Nah, mumpung lagi di belakang nih sobat setir, kita sekalian intip bagasinya kali ya. Let's go. Untuk pembukaan bagasinya tentunya udah elektrik dong ya, iX gitu loh. Nah, kalau kita intip bagian dalam, ini dia memang nggak begitu celup ke dalam nih bagasinya nih, dia rata kayak gini. Dan kalau misalnya kita intip juga, di sini terdapat tempat penyimpanan di bagian bawah. Nah, ini kalau ini dalam nih tempat penyimpanan nih, tapi kalau posisi bagasinya sendiri emang nggak begitu dalam gitu. Nah, untuk si bagasinya sendiri, ini memiliki kapasitas kurang lebih di 500 literan.
Serta di sini ada divider, ada pembaginya juga. Jadi kalau misalkan kita ngintip dari luar, itu nggak kelihatan nih kita bawa barang apa. Tapi ini dividernya juga lumayan kokoh ya, jadi kayaknya kita bisa naruh-naruh barang sebenarnya di atas sini gitu. Tentunya di sini juga udah ada hook, dapat hook kanan kiri. Di sini juga untuk ngelipet si jok yang ada di tengah. Itu udah elektris, ada di sini pencetannya. Nah, kalau misalkan kayak gini, lebih luas lagi pastinya bagasinya. Dan dia hampir bisa dibilang rata lantai, karena kita bisa naruh barang sampai ke depan gitu Sobat Setir. Nah, juga mau ngasih tahu ke Sobat Setir semua, kalau misalkan lagi posisi kebuka nih pintu bagasinya, lampunya tuh ikut keangkat. Jadi lampunya tuh nempel sama si pintu bagasi. Makanya BMW untuk alasan keselamatan, di sini dipasangkan lampu juga nih. Jadi walaupun posisi bagasinya lagi kebuka, tapi di sini lampunya juga tetap kelihatan. Karena kita lagi nyalain lampu belakang, maka lampu ini juga nyala nih, gitu. Keren banget ya Sobat Setir. Makin penasaran, kalau gitu kita intip. Oh iya, hampir lupa. Gue mau ngebahas masalah baterainya dulu. Let's go. Nah, Sobat Setir, kita balik lagi ke bagian samping nih. Mungkin tadi di bagian samping juga Sobat Setir mempertanyakan, wah itu apaan tuh? Itu kelihatannya kayak pintu pengisian bahan bakar atau pintu pengisian listrik ya. Bener banget, karena emang di balik ini adalah charging portnya dia nih. Dan oke, menurut gua pas pertama kali launching mobil ini, gua ngeliat kok ukurannya kayak dahsyat sekali ya. Ukurannya gede banget gitu. Tapi ternyata pas gua buka memang membutuhkan pintu yang emang segede ini. Karena di sini sudah support charger AC maupun DC nih di sini nih. Dan uniknya untuk membukanya juga kita bisa milih. Untuk AC kita tinggal congkel yang di situ, dan untuk yang DC kita tinggal congkel juga yang di bawah. Gitu kurang lebihnya. Nah, jadi untuk pengisiannya sendiri dengan Sobat Setir, mobil ini membutuhkan waktu sekitar 8,5 jam dari 0 ke 100 menggunakan aliran listrik AC. Dan untuk menggunakan DC-nya itu bisa 0 hingga 80% dalam waktu 34 menit aja, itu 200 kW. Wow. Baterainya sendiri memang memiliki kapasitas yang lumayan, karena dia memiliki kapasitas di 71 kWh Sobat Setir kurang lebihnya gitu. Dan untuk range-nya sendiri dia di 420 km. Mantep banget. Nah, Sobat Setir, biasanya kalau di mobil listrik itu, di bagian depan kalau mobilnya rear wheel drive atau motor listriknya di belakang, itu terdapat frunk atau front trunk. Atau kalau misalkan mobilnya memang front wheel drive atau motor listriknya berada di depan, dia itu memiliki tempat pengisian semacam air-airan, pengisian wiper, dan segala macam gitu ya. Sekarang kita buktikan aja, kalau di iX ini kira-kira di bagian depannya bisa dibuka atau enggak, dan isinya apa? Mari. Ternyata nggak bisa dibuka Sobat Setir, karena memang ini rapat banget. Jadi yang boleh membuka dari kap mesin atau kap depannya BMW iX itu hanya yang certified aja, atau mekanik-mekanik BMW aja nih yang boleh buka. Kita sebagai owner, customer, kita nggak boleh ngebuka nih gitu. Dan kalau misalkan Sobat Setir mempertanyakan kira-kira untuk pengisian air wiper itu dari mana ya? Dari sini Sobat Setir. Unik banget. Jadi tinggal kita pop up aja, kita pencet si logo BMW-nya, dia akan kebuka dan kita bisa mengisi air wiper tuh dari sini. Nah Sobat Setir, mumpung lagi di depan, gue mau ngebahas masalah motor listriknya nih. Jadi karena ini sebuah iX, tentunya dia mengadopsi sistem all-wheel drive nih. Jadi penggeraknya itu ada di bagian depan dan ada di bagian belakang juga. Jadi motor listriknya itu ada dua nih, depan dan belakang. Dan motor listrik ini menghasilkan tenaga di 326 horsepower dan torsi di 630 Nm. Wah, kalau dari figurnya sih tenaganya gede ya. Ini kayaknya kalau kita cobain menarik juga nih. Pasti enak nih di bawahnya nih Sobat Setir. Oke deh, kalau gitu ada hal yang nggak kalah menarik juga dari BMW iX, yaitu bagian kecanggihan interiornya. Kalau gitu kita masuk ke dalam aja. Masuk. Let's go. Oke Sobat Setir, sekarang gue udah ada di row keduanya dari BMW iX nih. Masuk ke dalam sini,
langsung ngerasa kayak aduh enak banget, nyaman banget, PW banget kayak di dalam rumah sendiri. Oke, kita harus mulai dari mana ya kira-kira? Karena mobil ini emang beneran canggih banget, fiturnya lengkap banget. Oke, kita ngebahas masalah posisi duduk dulu aja deh. Posisi duduknya di depan ini udah gua atur dengan posisi driving gue. Tinggi gue di 170 cm. Legroomnya legroomnya luas banget sobat setir. 15 jari. Legroomnya aja 15 jari. Untuk headroomnya sendiri sekitar, oh iya, headroomnya itu emang sedikit rada mentok nih di sini nih, karena di sini kan kalau ini kan langsung kaca ya sobat setir, tapi nggak begitu rasa sempit sih, rasanya masih sekitar 8 jari lah kurang lebih untuk headroomnya. 8 jari headroom tuh luas banget sobat setir. Terus juga di belakang ini kita mendapatkan AC, kita bisa ngatur AC dari sini, on and off, suhunya, arah semburannya, terus juga kekuatan semburannya itu bisa kita atur dari sini nih. Di sini juga terdapat ventilasi. Terus yang menarik yang biasanya bikin berantem kalau di dalam mobil adalah rebutan charging port. Nggak usah rebutan, nggak perlu pakai rebutan kalau di dalam BMW iX ini udah komplit karena setiap sisi mendapatkan 2 buah charging port Type C. Jadi satu sisi ini 2, yang di sini juga ada 2 gitu. Serta nih sobat setir, kalau sobat setir lihat kayak di bagian sini itu tuh bisa dibuka, dan ini itu sebenarnya bisa dipasangin aksesoris. Jadi kita bisa pasangin gantungan, pasangin macam-macam lah di sini. Gitu. Jadi BMW sudah menyiapkan. Dan kalau dari belakang ini juga kita di sini mendapatkan backseat pocket. Jadi bisa naruh barang-barang di sini. Terus juga untuk joknya sendiri empuk, nyaman, berbahan kulit juga. Seat beltnya ada 3 untuk di row kedua ini, dan warnanya juga biru karena biru adalah warna listrik, elektrik banget. Headrestnya juga ada 3. Di bagian tengah ini juga rasanya bisa duduk proper. Kenapa? Karena mobil ini memang diciptakan, didedikasikan khusus untuk mobil listrik. Jadi base-nya juga pakai base untuk mobil listrik. Jadi di tengah sini emang udah nggak tersedia got lagi atau channel lagi untuk gardan biasanya kan. Jadi duduk di tengah pun sebenarnya rasanya fine-fine aja, oke-oke aja. Tapi memang sih sebenarnya di bagian punggungnya kalau kita duduk di tengah itu sedikit keras gitu. Tapi kita tetap mendapatkan fitur keselamatan, yaitu seatbelt 3 titik ini di ketiga sisinya. Kenapa keras di bagian tengah? Karena kalau kita buka di sini terdapat armrest. Tuh, terdapat armrest, dan juga terdapat ciri khasnya BMW ada cup holder di armrestnya. Jadi emang udah oke banget nih sebenarnya duduk di belakang gitu. Nah, di belakang ini juga kita mendapatkan ventilasi AC juga, nggak hanya di bagian tengah, tapi kita juga mendapatkan di bagian kanan, lebih tepatnya posisinya berada di pilar B. Ya, kita mendapatkan ventilasi juga. Tentunya kita sudah mendapatkan speaker juga by Harman Kardon. Di belakang udah premium lah ya speakernya. Dan speakernya ini, ngebahas masalah speaker, mobil ini tuh emang menarik banget masalah untuk audionya. Nanti gue bakal bahas lebih dalam di bagian depan. Rasanya pengen istirahat dulu, tapi nggak bisa karena banyak hal lebih menarik lagi yang bisa kita bahas di bagian depan. So, kita move ke bagian depan yuk. Let's go. Oke sobat setir, ini adalah saat yang paling gue tunggu-tunggu nih. Di bagian depan. Wah, ini emang tadi juga udah mempersiapkan diri karena banyaknya fitur yang tersedia di BMW iX ini. Pertama-tama kita ngebahas dulu dari segi desainnya deh. Desainnya sendiri ini terlihat sangat-sangat futuristis menurut gue. Karena dashboardnya itu bentuknya dia nggak simetris. Jadi di bagian kiri atau bagian penumpang ini dia lebih kayak meleleh gitu desainnya, lebih jatuh ke bawah gitu. Sedangkan yang bagian kanan dia posisinya justru malah lebih tinggi. Nah ini juga sebenarnya dia driver oriented, karena kalau kita bisa lihat ini sebenarnya ciri khasnya BMW ya. Driver oriented itu bagian ventilasi AC-nya mengarah ke bagian si drivernya gitu. Ini mirip-mirip kalau sobat setir ingat sama BMW kayak E30 misalkan. Itu kan panel AC-nya juga dia mengarahnya ke driver, jadi lebih driver oriented. Oke, terus juga selain itu di depan gua ini sudah terpampang sebuah layar besar berukuran sekitar kurang lebihnya 14,9 incian. Ini canggih banget, ini juga gede banget, dan ini curve. Wah, gokil kan? Layar di dalam mobil bisa curve tuh. Ini curve 14,9 inci kurang lebihnya, dan ini sudah menggunakan sistem operasional iDrive generasi ke-8. Jadi ini udah iDrive terbaru, so dia canggih banget gitu. Di bagian kiri tentunya untuk head unitnya, di bagian kanan instrumen clusternya. Pertama-tama kita mau mulai dulu dari masalah si head unitnya ini nih, si iDrive 8-nya ini. iDrive 8 ini tuh beneran canggih banget karena banyak banget informasi yang bisa kita sampaikan di sini.
Dan juga untuk AC dia juga tuh sudah terintegrasi di head unit ini gitu. Banyak banget yang bisa kita atur. Kita bisa lihat kalau kita ke menu, dia tuh tentunya udah bisa Apple CarPlay, Android Auto, dia ada personal assistant juga. Terus di sini ada pemilihan pengaturan charging. Selain itu juga ada pengaturan seat comfort atau kursi pijatnya. Jadi mobil ini tuh bisa pijat kursinya. Nah tadi gue sebenarnya lagi sambil pijat nih. Bisa pijat, bisa kita atur bagian mana yang mau dipijat, seberapa kuat pijatannya, dan lain-lain, dan berapa lama kita mau dipijat jalan gitu. Jadi udah oke banget nih. Ini yang bisa diatur, yang bisa pijat itu adalah kursi driver maupun kursi penumpang di jok depan. Itu sama-sama bisa dipijat tuh. Selain itu juga kalau kita intip di sini ada live vehicle. Kita bisa ngelihat mobilnya lagi pintunya kebuka nih di bagian kiri, dia ngasih tahu informasinya juga gitu, dan mobilnya sesuaikan dengan warnanya si mobil kita di sini gitu. Nah, kalau kita back lagi, terus ada apa lagi? Di sini ada interior lighting, kita bisa mengatur ambient light-nya mau seperti apa. Kita bisa mengatur mau intensitas cahayanya seperti apa, reading light-nya gimana, brightness, cockpit brightness at night juga bisa kita atur. Itu bisa kita atur dari sini. Terus juga display. Kita bisa ngatur display nih di sini nih. Kita bisa ngatur head-up display-nya karena mobil ini sudah ada head-up display. Terus juga kita bisa mengatur control display, instrumen clusternya bisa kita atur, brightness-nya atau convert speed-nya. Banyak banget nih sobat, sini lengkap banget nih. Untuk urusan pintu juga bisa kita atur melalui sini. Driving settings juga bisa kita atur. Wah, canggih banget. Exterior lighting bahkan bisa kita atur nih dari sini nih. Selain itu, ini untuk parking, ini menunjukkan kamera 360, posisi kamera. Kalau misalkan kita lihat lagi ada assist view juga, ada panorama view juga, ini bisa kita atur-atur gitu. Keren banget nih sobat setir. Dan yang paling terakhir di sini ada vehicle status. Jadi dia ngasih tahu kita tentang keadaan mobilnya nih, kapan harus service, kapan harus bawa ke bengkel, tire pressure monitoring juga bisa dilihat dari sini, segala macem gitu. Canggih banget. Nah, untuk infotainmentnya sendiri kayak tadi gue mention udah ada Apple CarPlay, Android Auto, radio, telepon, navigation bisa diatur semua di sini. Itu kurang lebihnya sobat setir. Nah, di sini bisa ngatur AC nih di bagian bawah. Dan nggak hanya melalui layar touchscreen-nya aja, karena kita bisa mengatur juga dari sini menggunakan si putaran-putaran ini nih sobat setir, yang sudah sekarang menggunakan desain yang menurut gua keren banget karena dia semacam kayak kristal gitu, kayak semacam kristal Swarovski gitu deh. Nggak hanya di bagian pengaturan iDrive-nya aja, tapi untuk tombol start stop-nya juga udah kristal-kristal, untuk shifter-nya juga udah kristal-kristal, bahkan untuk nge-set volume-nya dia juga udah kristal-kristal nih di bagian sini. Nah, si kristal-kristal manis ini nggak hanya di sini juga, karena untuk pengaturan jok juga dia udah kristal-kristal nih. Tapi ntar pengaturan jok kita bahas belakangan. Nah, terus juga di bagian sini tuh terdapat panel kayu. Nah, si panel kayu ini sobat setir, itu tuh nggak hanya sebatas panel doang, karena dia bisa dipencet. Karena ini adalah pencetان shortcut si head unit tadi itu. Di sini ada back, ada kalau navigation, sobat setir mau buka navigation bisa langsung pencet, ada shortcutnya. Telepon, media. Kalau sobat setir mau ke home juga bisa, mau langsung lihat kamera juga bisa. Dan ada pilihan mode. Nah, mode ini juga menarik nih, karena kita bisa mengatur mode-mode yang mau kita gunakan. Sebenarnya ada berbagai macam mode nih, ada personal, ada sport, ada efficient, ada ekspresif, dan ada relax. Nah, tentunya kalau sport, pastinya kalau kita lagi moodnya lagi mau sedikit ugal-ugalan, cocok banget pakai sport. Kalau personal ini kita bisa mengatur sesuai dengan kemauan yang kita mau gitu. Ada efisien juga, tentunya kalau kita pakai mode efisien, tujuannya, purpose-nya agar kita lebih hemat energi. Di sini ada ekspresif juga, dan ada relax. Nah, ekspresif dan relax ini menarik nih sobat setir, karena kalau ketika kita pencet, sobat setir dengar nggak? Ada kayak semacam white noise, yang dipancarkan oleh speaker Harman Kardon yang super canggih ini, yang bikin kita lebih ngerasa ketika nyetir tuh ada moodnya gitu, kayak ada auranya gitu sobat setir. Wah, ada-ada aja ya BMW ya, keren banget gitu. Dan kalau kita lagi pengen relax misalkan, kita juga bisa mengatur, dia white noise-nya langsung berubah, menyesuaikan, bikin kita jauh lebih relax lagi kalau kita nyetir. Dan yang bisa diatur itu nggak hanya cuman masalah suara aja nih sobat setir, tapi juga kita bisa mengatur ininya nih, si mode relax itu bisa kita atur start mode-nya,
climate controlnya juga ngaruh, jadi kita bisa menentukan kalau kita masuk mode tuh AC mau nyala atau enggak, massage-nya bisa kita atur juga, sun protection-nya atau bagian sunroof yang nggak kalah menarik nanti bakal gue bahas juga. Jadi itu tuh benar-benar personal kita maunya seperti apa gitu, menarik banget. Nah terus ngebahas masalah si island tengah ini juga sebenarnya fiturnya lengkap. Tadi gue udah mention masalah ini. Di sini juga unik karena di sini ada tempat gitu, kayak ini sebenarnya tempatnya buat apa sih? Setelah gue perhatikan, ternyata ini tuh untuk naruh handphone. Tut, bisa berdiri gitu di sini, keren banget. Nah, di bawah si panel yang besar ini terdapat wireless charging di bawah dan terdapat 2 buah charging port Type C serta ada cup holdernya juga nih sobat setir. Kalau ini sih untuk penyimpanan ya di bagian tengah ini, dan dia juga dual purpose, bisa menjadi sebuah armrest juga gitu. Jadi kita udah ngebahas masalah kecanggihan dari head unitnya, sekarang kita ngebahas masalah instrumen clusternya. Instrumen clusternya juga nggak kalah canggih karena dia udah menggunakan digital. Juga di sini menampilkan berbagai macam informasi seperti kecepatan, sisa baterai, posisi shifter kita lagi di mana, apakah mobil sudah ready untuk jalan atau belum, sisa range, dan berbagai macam informasi lainnya. Dan itu memang dia sebenarnya terpisah nih sobat setir. Di sini ada bezelnya di bagian tengah yang memisahkan antara head unit dan instrumen cluster, tapi dibuat sama BMW seolah-olah dia menjadi satu gitu. Manis banget. Nah, setirnya sendiri, setirnya kalau kita lihat dia tidak, menurut gua tidak sporty. Justru ini bukan sporty, ini lebih ke futuristis, kayak semacam ngebawa mobil dari masa depan gitu sobat setir. Ini kalau misalkan kita ibaratnya kita potong di sini, dia udah jadi yoke nih, atau setir yang cuman separoh itu jadi yoke gitu kan. Keren banget gitu. Ya flat bottom juga, atasnya juga flat, bagian sini juga flat, sini juga flat. Jadi setirnya kalau kita lihat sih sebenarnya nggak bulat ya desainnya ya. Tengah-tengah ada logo BMW berwarna aksen biru. Terus juga di sini ada pencetan-pencetan. Di bagian kanan ini buat mengatur audionya. Di bagian kiri untuk mengatur cruise controlnya gitu, kurang lebihnya sobat setir. Oke, posisi berkendaranya nih. Posisi berkendaranya sendiri menurut gue ini ergonomis banget karena pengaturan setir, kolom setirnya bisa melalui elektris di sini, bisa tilt and telescopic juga tentunya. Dan untuk pengaturan joknya itu juga bisa dilakukan secara elektris di bagian pintu. Mungkin sebagian sobat setir ngerasa kalau dulu deh, biasanya kalau BMW itu pengaturan joknya itu berada di bagian joknya. Kalau ini yang berada di pintu pasti sobat setir juga tahu lah ya, ini kayak rivalnya nih. Nah, alasan BMW kenapa memasang pengaturan jok di bagian pintu ini karena BMW ngeklaim kalau dia sudah menggunakan tombol-tombol yang udah keren banget, udah manis banget si Diamond Swarovski ini. Jadi rasanya sayang kalau misalkan posisinya bersembunyi di bagian jok. Makanya BMW show off dan naruh ini di bagian pintu, dan menurut gue ya nggak ada yang salah. Ini emang keren banget. Pengaturannya juga udah macam-macam, bisa naik turun secara elektris, maju mundur secara elektris juga, bisa reclining secara elektris juga, dan tentunya sudah terdapat opsi memori nih di bagian sini nih gitu sobat setir kurang lebihnya. Nah terus juga gue mau ngebahas masalah si pintunya kan tadi gue udah bilang elektris. Dia kalau ngebuka tuh di sini ada tombolnya nih sobat setir. Nah dia ada tombolnya. Kalau misalkan sobat setir ngerasa, wah ngeri banget ya pakai tombol elektris. Nanti kalau misalkan akinya tiba-tiba habis atau misalkan tiba-tiba terjadi sesuatu gitu ya, nanti kita terjebak dalam mobil nih, kita nggak bisa buka. Tenang aja, karena di bagian bawah sini terdapat override secara manual. Nah, kalau yang bagian atas tuh elektris, kalau yang bawah ini secara biasa nih. Jadi tetap aman, masih tetap bisa buka pintu kalau misalkan tiba-tiba akinya habis atau misalkan nggak bisa ngebuka gitu ya secara elektris gitu. Nah, selain masalah pintu, gue mau ngebahas masalah si atasnya nih, si panoramic roofnya. Panoramic roofnya ini dia nggak pakai desain kayak pakai cray gitu. Dia bener-bener pure langsung kaca di atas kita. Nah, mungkin sebagian sobat setir ngerasa kalau kalau langsung kaca berarti bakal silau banget dong. Butuh dipakein kaca film kali ya? Nggak usah, nggak perlu. Karena di BMW iX ini dia punya sunshade atau cray secara elektrokromatik. Wah, keren banget kan. Jadi kalau misalkan kita ngerasa pengen melihat langit nih di atas, tinggal kita pencet, dia jadi bening. Tuh kayak gitu. Kalau misalkan udah mulai silau nih, pengen tutup tenang aja, karena tinggal dipencet juga.
dia langsung menggelap secara otomatis gitu. Dan ini sebenarnya bukan dipencet, tapi lebih ke disentuh aja. Canggih banget. Nah, tadi gue juga udah mention perihal audionya yang canggih banget. Mungkin kalian ngerasa, wah lebay nih audio canggih. Wait, jangan salah, karena di iX ini audionya beneran canggih. Kenapa gue bilang beneran canggih? Karena dia punya mode yang dimana seolah-olah kita seperti sedang di dalam studio atau di dalam bioskop gitu. Dia bisa memancarkan suara yang surround, alias di mana-mana suaranya. Pokoknya semacam kayak nonton bioskop gitu deh. Kalau gitu langsung aja kita praktekin ya Sobat Setir. Nah, pertama-tama kita harus ke sound. Sound itu bisa kita cari nih di sini nih. Dia keluar keypad gini, kita pencet sound. Terus kemudian typo dikit, sound. Itu ada di settings. Nah, terus di sini ada opsi Experience the Sound by Harman Kardon. Sebelum gue experience the sound, gue mau posisi duduk yang oke dulu. Nah, posisi duduk oke, udah mantap, kita experience the sound. Salah pencet. Experience the sound. Kita gedein dulu suaranya. By the way, pengaturan suara tuh bisa pakai gestur ya Sobat Setir ya. Bisa ngatur juga dari sini nih. Wow, dan dia juga nampilin display di sini nih. Wah, gokil bassnya. By Harman Kardon. Wow, satu kata, amazing banget. Kita kecilin lagi. Amazing banget. Harman Kardon dan BMW bener-bener menunjukkan giginya nih, menunjukkan taringnya. Mereka bener-bener optimal banget menurut gue bikin audio di iX ini, karena bener-bener kayak di dalam bioskop gitu. Canggih banget. Oke Sobat Setir, kalau gitu gue mau duduk dulu di sini, gue mau menikmati audio dan menikmati interior yang rasanya homey banget. Wah, gokil. Oke Sobat Setir, jadi sekian review dari si BMW iX yang canggih banget ini. Dan untuk urusan harga dan warna, ada yang lebih ahli lagi nih. Dia sebenarnya Sobat Setir juga dulunya, tapi sekarang dia jadi Sobat Beamer. Langsung aja kita panggil. Loven, silahkan Loven. Coba dong memperkenalkan diri dulu ke Sobat Setir nih. Halo Sobat Setir, gue Loven loh. Wah. Yang pernah dulu di setir kanan. Wah, Sobat Setir juga kan dia. Sekarang jadi Sobat Beamer. Nah, Ven, mau nanya dong, untuk BMW iX ini dia opsi warnanya ada warna apa aja nih? Nah, sekarang yang lagi kita tampilin ini adalah warna Black Sapphire. Oke. Untuk detail warna lainnya itu ada di Aventurine Red, Storm Bay, Blue Red Mountain, Pythonic Blue, Dark Graphite, Black Sapphire, Alpine White, Mineral White. Wah, menarik banget tuh pilihan warnanya. Keren-keren pastinya Sobat Setir. Dan yang paling bikin penasaran itu justru ada di harganya. Harganya berapa nih, Ven? Coba dong kasih tahu Sobat Setir. Nah, untuk harganya sendiri itu OTR-nya ada di 2.398 juta rupiah. Wih. Di luar dari PPh 22 dan udah termasuk sama wallbox. Betul banget. Baru aja mau ngasih tahu. Jadi kalau mau lihat langsung, bisa langsung datang aja ya berarti ya? Iya. Oke, keren banget. Nah, satu hal yang gue suka dari mobil ini adalah mobil ini canggih banget. Interiornya benar-benar futuristis, eksteriornya juga kelihatannya futuristis banget. Kalau menurut lo, Ven nih, sang Beamer sejati, kira-kira apa, Ven, jagoan lo dari si BMW iX ini? Yang gue paling suka itu ya, Rendra, gue tuh paling suka sama fitur self-healingnya nih. Apalagi gue cewek kan, gue biasanya tuh suka nih baret-baret di bagian grill depannya nih, entah itu kesundul ataupun hal lainnya ya. Tapi ini bisa self-healing sendiri loh. Plus juga pada saat berkendara nih Sobat Setir, kalian juga bisa langsung menikmati experience sound yang ada di Harman Kardon BMW iX ini. Serasa kayak bioskop berjalan ya, Rendra. Wah, bener banget, Ven. Tadi gue udah nyobain langsung, di dalam suaranya pol, enak banget gitu. Oke Sobat Setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow
Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official dan juga bisa follow Instagramnya Loven. Di mana, Ven? @loven_bmw Astra. Wih, Loven BMW Astra. Jangan lupa tuh di follow. Oke, kalau gitu gue Narendra. Gue Loven. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Setir kanan. Isi atau buka yang bawah aja untuk DC-nya gitu. Ini record nggak sih? Record. Lah, gue lagi latihan.